Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Mugidi Channel, guys. Selamat siang, selamat beraktivitas kepada sahabat-sahabat Mugidi Channel. Oke, di siang ini kita coba sharing kepada sahabat-sahabat karena semalam saya sudah memposting ataupun men-share satu pengumuman yang telah diposting di Facebook resmi Jabatan Imigrasi Malaysia. Nah, di situ banyak sekali teman-teman kita yang menanyakan, "Mas, ini kasus apa dan sebagainya." Nah, di situ ada berapa ini? Ada 7 orang dikehendaki Jabatan Imigrasi Malaysia. Nah, ini saya print satu lembar saja sebagai contoh karena di situ ada 7 orang yang dikehendaki, dan mengikut pengumuman yang dituliskan adalah Jabatan Imigrasi Malaysia memohon orang ramai membantu memberikan maklumat seorang lelaki warga negara Indonesia bernama, kemudian umur, nomor paspor, alamat terakhir beliau di One Stop Center Counter Verifikasi Program RTK, penguat kuasa Aras 2 JIM Putrajaya bagi tujuan perbicaraan di Mahkamah Section Kaspati Semenyi berhubung satu case pendakwaan di bawah Section 12-1-A Akta Paspor 1966. Orang ramai yang punya maklumat berkaitan dipohon supaya dapat menghubungi terus Timbalan Penolong Pengarah Immigration. Nah, di situ ada nomornya. Oke, setelah saya posting itu banyak respon dari sahabat-sahabat dan ada yang mempunyai bermacam-macam perspektif. Jadi di video ini kita coba clearkan agar teman-teman yang sedang proses RTK dan belum mendapatkan proses tamrin tetap tenang pastinya. Tapi di situ sahabat harus ketahui beberapa permasalahan yang sahabat sendiri tahu karena orang lain pastinya tidak akan tahu. Nah, untuk di topik ini sahabat harus memahami beberapa poin yang di sini kurang lebih adalah kasusnya adalah pengubahan data ataupun paspor palsu ataupun data palsu karena mengikut Section 12-1-A di situ berkaitan dokumen palsu, paspor palsu ataupun COP palsu. Nah, di sini pastinya kita bisa tebak adalah data paspor palsu. Kalau dilihat di nomor paspor yaitu E3398 yang awalan E itu prosesnya di KBRI Kuala Lumpur dan itu paspor baru. Dalam artian ya paspor yang baru dibuat. Yang menjadi pertanyaan adalah paspor ini dibuatnya di mana? Oke, sahabat harus paham karena banyak sekali oknum-oknum yang berkepentingan ya memang tujuannya adalah membuat duit secara mudah dengan mentargetkan adalah pati. Ya, nggak bisa disangkal, nggak bisa dipungkiri banyak teman-teman kita yang sudah mendapatkan offer-offer dari orang di luar yang pastinya tidak mengikuti saluran untuk pembuatan paspor. Ya, bisa dikatakan adalah paspor palsu ataupun data palsu. Tapi kalau paspor ini dibuat di KBRI atau di KJRI, dari awal itu sudah kelihatan bahwasannya si A menggunakan data si B ataupun si C menggunakan data si A. Pastinya paspor itu tidak akan jadi dan akan ditolak secara langsung oleh sistem imigrasi di Jakarta. Jadi mau tidak mau paspor itu tidak akan keluar. Tapi ini ada 7 orang yang mengikut kasusnya adalah sama, Section 12-1-A Akta Paspor 1966. Kemungkinan besar ini adalah paspor palsu yang dibuatnya kita pun juga tidak tahu karena di awal tadi saya sudah sebutkan hanya sahabat sendiri yang tahu untuk proses mendapatkan paspor itu. Secara garis besar untuk teman-teman yang membuat paspor baru RTK yang datang sendiri ke KJRI ataupun ke KBRI dan itu melalui saluran yang tepat pastinya adalah paspor ori dan valid yang menjadi pertanyaan sahabat. Nah, kalau untuk yang ini seperti apa? Kita bisa belajar dari pengalaman sebelumnya. Paspor itu didapat tidak melalui saluran. Nah, dari mana dapatnya? Ya tahu-tahu orang itu dapat paspor bayar sekian. Nah, ini yang perlu diperhatikan untuk teman-teman karena untuk pembuatan paspor kalau mengikut carta alur ataupun mengikut peraturan KBRI tidaklah sesulit seperti yang diomongkan karena KBRI juga membutuhkan data-data rujukan ataupun referensi-referensi yang nantinya akan bisa digunakan untuk pengeluaran paspor baru. Kalau syarat itu nggak lengkap, ya nggak dapat. Kalau syaratnya lengkap, ya pasti akan mendapatkan paspor. Jadi saya ingatkan untuk teman-teman yang masih sedang proses, semoga lancar dan ditanyakan pada dirinya sendiri. Sahabat kemarin mendapatkan paspor,
apakah tahu-tahu dapat paspor, tak perlu datang ke KBRI, tak perlu datang ke KJRI, itu fix bisa dikategorikan adalah paspor palsu dan nantinya endingnya akan bisa bermasalah. Tapi kalau sahabat prosesnya paspor, datang ke KBRI, buat kontrak kerja, ataupun datang ke KJRI, kemudian menunggu email, pastinya itu adalah paspor yang tulen. Oke, itu dulu untuk sharing hari ini. Semoga bisa mengklirkan suasana yang kemarin sempat banyak teman-teman yang bingung. Untuk kasus semalam adalah kurang lebih adalah pemalsuan dokumen. Oke, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat beraktivitas, salam TKI sukses. Bye.